Selamat pagi anak-anak Ibu. Gimana kabarnya saat ini? Semoga anak-anak Ibu kelas 81, 82, 83 dalam kondisi yang sehat. Dan saat ini kita kembali belajar IPS di pertemuan kita yang ke-15. Tentunya bersama saya, Ibu Dernika Simarmata, SPD. Nah, anak-anak Ibu kelas 81, 82, 83, saat ini kita masuk bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Anak-anak Ibu kelas 81, 82, 83, ya, kita mulai pelajarannya tentang mobilitas sosial. Apa yang dimaksud dengan mobilitas adalah suatu proses perpindahan atau pergerakan lapisan strata sosial seseorang atau kelompok, ya. Ibu ulangi, mobilitas itu merupakan suatu proses perpindahan atau pergerakan lapisan atau strata sosial, ya, seseorang atau kelompok, ya. Nah, mobilitas sosial itu menggambarkan perubahan kedudukan dan peran dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat dari waktu ke waktu, dari waktu sekarang ke waktu yang akan datang. Ada 3 hal pokok yang menyangkut mobilitas sosial. Yang pertama, perubahan kelas sosial. Yang kedua, dialami oleh manusia, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Yang ketiga, terjadi dampak sosial, ya, atas kelas sosial yang baru diperolehnya, ya. Adapun bentuk-bentuk mobilitas sosial, ya, yang pertama, mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Terbagi 4, yaitu mobilitas sosial vertikal, yang kedua mobilitas sosial horizontal, yang ketiga mobilitas sosial lateral, yang vertikal, yaitu perpindahan status yang dialami seseorang atau sekelompok pada lapisan sosial yang berbeda. Anak-anak, mobilitas sosial vertikal dapat dibedakan menjadi 2. 1. Mobilitas sosial vertikal naik atau disebut dengan social climbing mobility, ya. Mobilitas sosial vertikal naik itu terjadi apabila seseorang mengalami vertikal turun, yaitu sebaliknya, ya. Mobilitas sosial vertikal turun disebut juga dengan mobilitas sosial horizontal, artinya perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama atau sederajat, ya. Nah, dalam mobilitas sosial horizontal tidak ada perubahan naik atau turun derajat kedudukan seseorang, ya. Nah, kemudian mobilitas sosial lateral adalah perpindahan orang-orang dari unit wilayah yang satu ke unit wilayah yang lain, ya. Jadi di dalam mobilitas sosial lateral itu disebut juga dengan mobilitas geografis, ya. Misalnya si A pindah ke daerah Y, lalu si B dari daerah Y pindah ke daerah X, ya. Mobilitas sosial struktural meliputi kesatuan yang luas dan kompleks yang disebabkan oleh hal-hal yang positif maupun negatif, ya. Nah, itu dia anak-anak Ibu, ya, menurut tipenya, ya. Nah, sekarang kita lihat
bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan lingkupnya atau ruang lingkupnya terbagi 3. Apa saja itu? Yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi. Berdasarkan ruang lingkupnya terbagi 3 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial intragenerasi? Yaitu perpindahan penduduk, ya, perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi yang sama, ya. Mobilitas intragenerasi terbagi menjadi 2 bentuk umum, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan mobilitas intragenerasi turun. Nah, kemudian, apakah itu mobilitas sosial intergenerasi? Yaitu perpindahan kedudukan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi dalam satu garis keturunan, ya. Nah, mobilitas sosial intergenerasi dibagi atau dibedakan juga menjadi 2, turun. Nah, di sini ada contohnya Ibu buat, ya. Contoh mobilitas sosial intergenerasi, ya. Contoh yang bagian A, kakeknya buruh tani, ya, kakek neneknya buruh tani. Lalu ayahnya guru, ibunya pedagang sayur. Lalu anaknya menjadi seorang dokter. Maka anaknya, keluarga ini menjadi tinggi disebabkan karena anaknya menjadi seorang dokter. Lalu contoh yang kedua, sebaliknya ya. Nah, kakek sama neneknya tuan tanah. Ayahnya dosen, ibunya guru. Nah, anaknya menjadi supir. Ya. Nah, inilah yang menunjukkan mobilitas sosial intergenerasi turun. Ya. Yang tadi risiko kedudukan inilah yang membuat intergenerasi turun, ya. Mobilitas sosial antar generasi adalah adanya diskriminasi jenis kelamin, perbedaan ras, perbedaan tujuan politik, kemudian pengaruh sosialisasi yang kuat, kemudian kemiskinan, ya, anak-anak Ibu. Sedangkan dampak dari mobilitas sosial ini bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, jika dampak positifnya yaitu struktur sosial yang adil. Ya, kemudian terbentuknya masyarakat yang modern. Lalu yang terakhir, struktur sosial menjadi fleksibel. Nah, apakah dampak negatifnya? Dampak negatifnya adanya gejala mencari jalan pintas dan penyelewengan. Adanya rasa ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Yang kelima, kerjakan dengan benar. Di dalam kertas double folio, tuliskan nama dan kelas, kemudian tugas pertemuan ke-15. Sampai di sini pelajaran kita. Bertemu lagi untuk pelajaran berikutnya. Salam sehat.